Halo Sobat Tekno, balik lagi sama gue Koni dan selamat datang di segmen Kilas Balik. Oke, di segmen Kilas Balik kali ini gue bakal ngomongin soal Apple. Pasti kalau kalian dengar kata Apple langsung kepikiran tuh sama iPhone, MacBook, AirPods atau produk-produk Apple lainnya yang kian populer. Tapi di balik ketenaran produk-produk Apple yang identik dengan harga mahal itu, ternyata dulu Apple sering bikin produk yang kurang laku, bahkan perusahaannya pernah hampir bangkrut. Masa sih? Nah, jadi gini ceritanya. Dulu di tahun 1983, Apple pernah bikin komputer namanya Lisa. Di zaman itu, komputer Lisa ini bisa dibilang lumayan canggih lah, karena udah dibekali dengan mouse dan udah ngedukung antarmuka grafis. Harganya juga lumayan mahal, yaitu berkisar 10.000 US dollar. Tapi sayangnya Lisa ini sepi peminat, bahkan saking nggak diminati sama konsumen, konon katanya Apple sampai harus ngubur ribuan unit komputer Lisa yang nggak laku kejual. Setahun kemudian, tepatnya 1984, Apple ngeluarin lagi tuh komputer namanya Macintosh. Macintosh ini jadi Macintosh generasi pertama. Komputer ini juga nggak terlalu sukses di pasaran. Bahkan gara-gara si Macintosh, pendiri Apple Steve Jobs sampai berantem sama John Sculley yang saat itu menjabat sebagai CEO Apple. Ya, ujung-ujungnya Jobs akhirnya dipecat lah dari Apple. Gak lama kemudian, pendiri Apple lainnya yaitu Steve Wozniak juga ikutan hengkang dari Apple. Setelah cabut dari Apple, akhirnya Steve Jobs mendirikan perusahaan komputer namanya Next. Seiring berjalannya waktu, Apple terus berjalan tanpa dukungan Jobs dan Wozniak. Tapi sayangnya nih, perusahaan ini beberapa kali bikin blunder lagi. Misalnya kayak bikin produk-produk gagal, salah satunya yaitu Apple Newton. Zaman itu Apple Newton juga diproduksi nggak terlalu banyak ya, dan nggak terlalu wah lah pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan Apple makin lama justru makin memburuk. Sampai di tahun 1997, Apple hampir nyaris gulung tikar alias bangkrut. Akhirnya Apple ngambil langkah drastis nih dengan merekrut kembali Steve Jobs dengan cara mengakuisisi Next, perusahaan yang dibikin Steve waktu dia cabut dari Apple. Nah, pas Jobs balik ke Apple, dia langsung bersih-bersih tuh. Jadi lini produk Apple yang nggak jelas atau produk-produk gagal itu dipangkas sampai 70%. Soalnya waktu dia balik ke Apple, Jobs bilang umur perusahaannya tuh tinggal menghitung hari. Tapi rupanya belum cukup nih. Jobs akhirnya nelfon sahabatnya yaitu Bill Gates, yang saat itu merupakan bos Microsoft untuk meminta bantuan. Gates akhirnya menyetujui permintaan Jobs dengan menanamkan modal sebesar 150 juta US dollar. Nah, di akhir pembicaraan, akhirnya Jobs bilang kayak gini ke Gates, "Makasih Bill, dunia sekarang jadi tempat yang lebih baik." Nah, saat itu juga Microsoft nih bisa dibilang rival terbesarnya Apple ya. Bahkan posisinya di pasaran tuh jauh banget dari Apple. Ya, kesimpulannya Apple ini diselamatkan lah oleh Microsoft yang saat itu merupakan kompetitornya sendiri. Di tahun 98, Apple akhirnya ngeluarin komputer lagi namanya iMac. Nah, iMac ini saat itu menjadi iMac generasi pertama. Bentuknya imut dan warna-warni lah, warnanya banyak, ada biru, ada pink, dan segala macam. Nah, iMac ini tuh lumayan laku keras di pasaran. Lanjut di tahun 2001, Apple ngerilis toko lagu iTunes dan pemutar lagu namanya iPod yang waktu itu cukup eksis lah di kalangan anak muda. Dan dua-duanya ini juga lumayan sukses di pasaran. Seiring berjalannya waktu, rentetan inovasi Jobs terus berlanjut. Jobs bilang karena inovasi inilah yang menjadi nyawanya Apple. Nah, di bawah kepemimpinannya, Apple terus menciptakan produk-produk terbaru yang tepat di tahun 2007, Apple akhirnya ngenalin perangkat smartphone pertamanya yaitu iPhone. Yang kini bisa dibilang impact-nya lumayan besar lah ya ke kehidupan kita. Nah, jadi gitu ceritanya. Sekarang jadi tahu kan apa sih penyebab yang bikin Apple hampir bangkrut dan siapa yang menyelamatkan? Sekian video kali ini dari gue. Jangan lupa di like, subscribe, atau share video ini ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.